Rasanya baru kemarin Yan pergi ke dia main-main bersama dengan kawan. Kemudian Unci mulai menyudutkannya. Beberapa saat kemudian ia pergi ke butik untuk fitting baju pengantin bersama dengan Yunggi dan berakhir dengan dihianati secara kejam di sana. Baru saja kemarin Yan mengenal Taehyung, tapi dengan cepat mereka menjadi akrab dan mulai menentukan kenyamanan, kemudian saling jatuh cinta. Pada akhirnya hubungan keduanya akan berujung ke pelaminan. Ia merasa baru kemarin itu, tapi ternyata tanpa disadari sudah banyak hal yang terlewati. Segala hal yang menyenangkan terkadang membuat seseorang merasa tersadar telah melewati banyak waktu akibat terlalu fokus untuk menikmatinya bersama dengan orang yang dicintai. Sekalipun terkadang banyak hal yang terasa melelahkan, tapi mereka saling memiliki satu sama lain secara bergantian, saling memberikan dukungan. Sayangku sudah siap, tanya Taehyung sebelum mereka turun dari mobil. Tidak, tapi aku tetap harus melakukannya kan, kemudian. Taehyung sudah tersenyum menanggapi kehukuman Yan. Tentu saja harus, kita hanya perlu melewati yang satu ini, kemudian semuanya akan selesai. Yan mengangguk, meyakinkan dirinya sendiri. Baiklah Pak, mari kita melakukannya. Keduanya kemudian keluar dari mobil dan berjalan beriringan sembari bergandengan tangan memasuki bangunan ID Bridal Boutique. Memilih gaun pengantin 2 minggu sebelum hari H sebenarnya sudah sangat mepet karena Yan yang memiliki ketakutan berlebih untuk pergi ke sana. Sampai pada akhirnya Yan bersikeras semakin kiri untuk pergi ke sana karena memang waktu yang tersisa tak banyak lagi. Opa ikutan masuk ke dalam, penyanyian dengan raut memohon. Taehyung memberikan reaksi berupa senyum maklum. Kau tidak penasaran dengan reaksiku saat melihatmu mengenakan gaun pengantin pertama kali? Aku sudah tak sabar ingin melihat bagaimana cantiknya dirimu saat itu. Lanjutnya masih berusaha memujuk sang calon istri. Aku tidak peduli, yang penting saat keluar dari ruangan nanti, aku tidak melihatmu bersama dengan Uma dan gadis lain. Kemudian kau membatalkan rencana pernikahan kita karena ingin menikahi gadis tersebut. Taehyung bisa memahami hal tersebut, kejadian buruk memang akan selalu terngiang-ngiang. Sayang, aku bukan Yunggi, lagi pula sekarang ini Uma masih berada di Maldives. Minggu depan baru datang kemari, balas Taehyung. Aku hanya takut kemudian kelihatan tak nyaman. Kenapa calon istriku ini penakut sekali, kata Taehyung sudah tertawa ringan di sana. Kau bahkan tak pernah melihatku dekat dengan gadis lain selama kita menjalin hubungan. Pergilah, Nona Lee sudah menunggumu dari tadi. Nona Lee alias Nana, desainer sekaligus pemilik butik, merasa malu dengan reaksi Yan. Wajar sekali jika Nona Jung memiliki ketakutan seperti itu, karena yang dulu memang sangat keterlaluan, ucap Nana. Nona Jung sangat hebat karena bisa move on. Aku bahkan berpikir tak akan bisa sesekar itu jika berada di posisi Nona Jung, lanjutnya. Semua ini berkat Taehyung Opa. Hari itu ketika aku dikhianati oleh Myunggi, itu pertama kalinya kita bertemu dan pada akhirnya masih bersama hingga saat ini, balas Yan bercerita. Ia tidak menyangka Nana masih ingat padanya, padahal kejadian itu sudah 1 tahun lebih berlalu. Kalau ditanya mengapa Yan datang ke butik milik Nana lagi untuk fitting baju pengantin, tentu saja karena Yan menyukai desain gaun karya Nana. Ada gaun impian yang sangat ingin ia kenakan ketika hari pernikahan itu tiba. Lagi pula meskipun beda butik tidak menutup kemungkinan Yan akan menemukan kejadian tersebut. Terima kasih karena masih menaruh kepercayaan pada butik kami segala kejadian tak menyenangkan kala itu, ucap Nana. Bukan salah butiknya, kemudian kami hanya tidak berjodoh. Nana mengaku paham dan memilih untuk tidak meneruskan pembahasan tersebut karena takut bagian maupun Taehyung akan merasa tak nyaman. Mari masuk ke ruang fitting, kita coba gaun pengantinnya aja Nana. Calon suamiku boleh ikut masuk ke dalam juga kan, tanya Yan. Tentu saja boleh, jawab Nana. Sayangku, kau sangat tidak pengertian, protes Taehyung. Nanti kalau aku masuk ke dalam lalu mimisan bagaimana? Aku masih belum terbiasa melihat hal semacam itu. Opa menghadap ke belakang saja, lagi pula sebentar lagi kita akan menikah. Bagaimana dengan malam pertama? Sayang hentikan, salah Taehyung cepat-cepat.
Jangan diteruskan karena aku tak sanggup untuk membayangkannya. Nana dan Yan Reflek tertawa kali melihat ekspresi Taehyung. Memangnya apa sedang membayangkan apa? Dasar ejek gadis itu. Bukankah kau yang mulai duluan? Balas Taehyung. Padahal selama ini Taehyung sudah banyak kemajuan. Mulai duduk berdekatan bahkan tanpa cara, pegangan tangan. Tanpa memisan lagi. Semoga kedepannya semakin banyak hal yang bisa Taehyung lakukan tanpa ada perasaan khawatir lagi. Ya sudah kalau begitu, Opa tunggu di sini. Jangan pergi kemana-mana. Ucap Yan yang pada akhirnya tak tega untuk memaksa Taehyung lebih keras lagi. Taehyung mengangguk mengerti. Aku akan tetap di sini sampai kau selesai dan keluar dari sana. Yan membalas dengan anggukan percaya. Nana memberikan senyum menenangkan ketika pada akhirnya Yan menurut untuk masuk ke dalam ruang fitting. Sepanjang Nana membantu Yan mencoba gaun pengantinnya, ia tak bisa berhenti memuji Yan. Nana bilang Yan yang sekarang kelihatan jauh lebih cantik dan auranya semakin terpancar. Padahal gadis itu juga tak lagi terlalu putih seperti sebelumnya. Yan yang mendapat pujian tersebut hanya bisa bereaksi dengan tersenyum malu. Nonale, panggil Yan. Ya, balas Nana. Saat aku dan Taehyung baru saja masuk ke dalam butik tadi, aku tidak sengaja melihat Nonale sepertinya berekspresi terkejut melihat kedatangan kami. Apa aku hanya salah lihat? Tanya Yan. Nana Reflek tertawa kali di sana. Bukan sepertinya, melainkan memang sangat terkejut. Kenapa Nonale terkejut? Banyak hal yang membuatku bereaksi seperti itu. Pertama, aku terkejut melihat kedatangan Nona Jung setelah sekian lama. Kedua, aku terkejut melihat calon suami Nona Jung. Dan yang terakhir, aku tidak menyangka kalian akan menikah dalam waktu 2 minggu yang akan datang. Apa Nonale pernah bertemu dengan Taehyung apa sebelumnya? Tanya Yan penasaran. Nana mengangguk. Sudah. Yan juga merasa kaget mendengar jawaban wanita itu. Hari itu saat Nona Jung pergi sembari mengenakan gaun pengantin dari butik kami, keesokan harinya ada seseorang yang datang kemari untuk bertemu denganku. Dia adalah calon suami Nona Jung. Ucap Nana mulai bercerita. Cerita yang apa pernah datang kemari? Tanya yang ingin mendengar cerita itu lebih detail. Dia berniat mengembalikan gaun pengantin yang Nona Jung kenakan malam itu. Setelah melihat label gaun tersebut adalah milik butik kami menolaknya karena memang gaunnya sudah tak layak pakai lagi. Jawab Nana. Yan ingat dia membawa lari gaun tersebut di tengah guyuran hujan deras. Sudah pasti bagian bawah gaun tersebut telah banyak koyak akibat pergesekan dengan aspal jalanan juga kotor yang tak karuan. Tadi sangka dia malah mengganti harga gaun pengantin yang lumayan mahal itu, sekalian berpesan untuk tak membahas masalah gaun ini pada Nona Jung. Dia bilang Nona Jung sedang terpuruk dan tak ingin Nona Jung kepikiran dengan biaya ganti rugi. Mendengar ucapan Nana, kedua mata Yan tanpa berkaca-kaca. Aku tidak menyangka ternyata Taehyung akan berbuat seperti itu. Padahal hari itu kita baru saja bertemu, tapi ia sudah memberikan sejauh itu. Ucap Yan merasa terharu. Itu sebabnya aku merasa sangat terkejut saat Nona Jung bercerita akan menikah dengannya. Tapi setelahnya ikut merasa lega dan senang karena Nona Jung kini sudah mendapatkan laki yang tepat. Pas Nana dengan senyum lulus. Mendengar semua cerita Nonale, aku jadi ingin memeluk Taehyung Oppa sekarang. Apa ini selesainya masih lama? Tanya Yan. Sudah tak sabar. Sudah selesai, Nona Jung sudah bisa keluar sekarang. Akan aku bantu, ucap Nana. Tapi Nonale, Yan mendadak merasa ragu. Ada apa? Aku merasakan takut sekalipun aku tidak meragukan Taehyung Oppa, tapi entah mengapa aku takut dan teringat dengan yang lalu, ucap Yan. Nana hanya bisa tersenyum maklum. Kalau begitu bagaimana jika aku yang menjemput Tuan Kim untuk menghampiri Nona Jung di sini? Wanita itu memberikan solusi. Apa boleh seperti itu, Nonale? Tentu saja boleh. Dia dengan segera menyetujui. Maaf merepotkan. Nana menggeleng pelan. Tidak masalah, Nona Jung silakan tunggu di sini. Tak lama setelah Nana pergi meninggalkan ruang fitting, pintu ruangan kembali terbuka. Nana sudah kembali
ke sana, namun kali ini bersama dengan Taeyong yang langsung ternganga melihat Yan di sana. Sayangku cantik sekali, ngomong Taeyong dengan raut takjub. Yan tak bisa menahan senyumnya melihat ekspresi Taeyong. Apa tidak terpesona melihat calon istriku dan Nana? Sangat, balas Taeyong singkat dan padat. Awas nanti opa mimisan, Yan turut menggoda calon suaminya. Tidak akan kecuali kau bersedia kita menikah sekarang juga. Yan langsung memasang raut wajah datar. Sebenarnya sudah tidak sabar saat Nana menertawakan Taeyong di sana. Taeyong apa orangnya memang hobi bercanda menajung. Dia hanya asal bicara, balas Yan. Apa kau ingin mencoba kawan yang lain? Taeyong menawarkan. Mau coba yang lain? Berarti kami punya banyak koleksi, tinggal pilih selera menajungnya seperti apa. Tanggap Nana. Apakah ada kawan yang unik ekor sepanjang harapan orang tua Nonali? Tanya Taeyong. Ia hanya bisa lus dada mendengar pertanyaan calon suaminya itu. Ada, mau seberapa panjang? Kira-kira sepanjang pintu masuk hingga menuju altar. Nana hanya bisa terwakil mendengar jawaban Taeyong. Apa jangan aneh-aneh, sudah Nonali. Jangan ditanggapi. Aku suka kaun ini karena cukup nyaman dipakai, ucap Yan. Ya sudah Nonali, kita ambil kaun ini saja sesuai dengan permintaan calon istriku, balas Taeyong. Silakan kembali ke depan untuk menyelesaikan pembayarannya. Nana juga akan dibantu oleh asistenku untuk membahas kaunnya, ucap Nana yang minta Taeyong untuk mengikuti langkahnya. Tidak ada 10 menit berlalu, Yan sudah selesai dengan urusan ganti baju. Ia jalan ke depan untuk menghampiri Taeyong di sana. Yan mengenyit heran saat melihat Taeyong yang sedang mengobrol dengan seorang gadis yang terlihat asing olehnya. Gadis itu siapa Nonali? Yan bertanya pada Nana yang kebetulan berdiri dekatnya. Katanya kenal nama fisik Nana. Sejak kapan gadis itu datang kemari? Apa setelah tadi? Baru saja saat Nana sedang ganti baju. Tanya langsung saja pada Tuan Kim agar tak salah paham, ucap Nana memberikan saran. Yan mengangguk mengerti. Semuanya sudah selesai kan Nonali? Iya, sudah semua. Kalau begitu aku permisi. Pandangan Yan tak bisa lepas dari sosok gadis yang tengah mengobrol dengan Taeyong tak jauh di sana. Jangan bilang ketakutan Yan selama ini pada akhirnya akan jadi kenyataan. Gagal menikah lagi karena godaan orang ketiga kan tidak lucu sama sekali. Sayangku sudah selesai sama Taeyong. Begitu Yan berjalan semakin mendekat, Yan masih memberikan tatapan curiga pada gadis di sebelah Taeyong. Sudah, oh ya dia siapa Opa? Kan terlihat cukup akrab. Dia, namaku Pak Chanmi. Suruh gadis itu main selah. Pak Chanmi, apa hubungan Opa dengannya? Tanya Yan ingin mendengar jawaban dari Taeyong. Karena Chanmi terlihat sangat cantik hingga membuat Yan tak bisa berpikir positif mengenai hubungan mereka. Kami hanya Aku adalah kekasih si Maung. Laki-laki gadis itu menyela dengan saling jidat. Kekasih si Maung, kemudian tak mengerti. Tidak sayang, tidak seperti itu. Taeyong mencoba untuk menyangkal ucapan Chanmi. Tidak seperti itu bagaimana? Memang kenyataannya seperti itu. Maung adalah panggilan sayangku padamu dulu, balas Chanmi. Yan jelas tak suka mendengar fakta itu. Sayang jangan salah paham, antara aku dan Chanmi sudah tak ada hubungan lagi, ucap Taeyong menjelaskan. Lantas mengapa ia ada di sini? Tanya Yan penasaran. Aku juga tidak. Aku rela datang jauh-jauh dari Modifest hanya untuk bertemu dengan Maung karena aku rindu padanya. Apakah ini termasuk hobi? Sering sekali menyela ucapan orang lain. Pak Chanmi, seru Yan dengan dengusan keras. Apa-apa sekali situ. Mengapa kau terus menyela ucapan orang lain? Aku bahkan tak bertanya padamu. Jadi diamlah, sentak Yan. Sang jangan emosi, aku bisa menjelaskan semua ini. Taeyong merasa kebingungan berada di tengah pertikaian ini. Kalau begitu coba jelaskan. Kalau Chungyan sudah keluar kalapnya, bisa dipastikan nyari Taeyong langsung mencet seketika. Kau ini siapa? Berani sekali membentak Maung.
Aku bahkan tak pernah bicara dengan suara keras padanya. Dia adalah trauma dan tak bisa mendengar bentakan seperti itu. Oleh Janmi ikut mengeluarkan kegalakannya. Kenapa jadi kau yang marah? Opa jelaskan padanya. Aku ini siapa? Ucap Yan semakin kesal. Itu sebabnya kau harus memberikan kesempatan pada orang lain untuk bicara dan tidak terus menyela. Tapi memberikan wejangan tersebut pada Janmi. Kenapa mau malah menyalahkanku? Seru Janmi tak terima. Tapi mencoba untuk tidak peduli. Dia Juyen, calon istriku. Calon istri, Janmi terlihat terkejut bukan main. Mengapa tiba-tiba menikah dengan gadis lain? Dulu kau bilang ingin hidup denganku dan akan menungguku sampai kapanpun.